Hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti ia tak ada. Perhatikan video berikut. The number you have reached, 911, has been changed to a non-published number. If you ain't got my money on my bug, I'm killing you and him. Saya kan taruh bayi tuh. Iya. Pas saya balik ke situ, ada nenek-nenek yang lagi ngejilatin darahnya bayi. Saya kan kaget sama suster. Itu kok darahnya kok dijilat-jilatin sama besi. Itu susunya udah ya aku nggak ngerti kan. Itu yang namanya si neneknya itu matanya merah yang ngeliat kita berdua teriak-teriak itu sampai merinding sampai inget banget kalau kayak gitu terus hilang tuh. Tapi si itu juga pucat si bayinya itu juga. Dalam dunia biologi ada entitas gaib. Disebut gaib karena dia tidak kelihatan dengan mata telanjang. Perlu alat untuk melihatnya, yang disebut dengan bakteri dan virus. Alat yang digunakan untuk melihatnya disebut dengan mikroskop. Khusus untuk virus bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi bukan hanya mikroskop binokular biasa. Apakah kalau kemudian kita tidak bisa melihat bakteri dan virus, lantas bakteri dan virus itu tidak ada? Jawabannya ada, Pak. Bakteri dan virus itu ada dan nyata. Sebagaimana hal gaib itu ada dan nyata. Jadi tolong jangan berpikiran sempit bahwa kalau Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti ia tak ada. Termasuk kodam. Kodam adalah entitas yang tidak kelihatan mata. Lalu kita bagaimana yakin dan tahu bahwa kodam itu beneran ada? Kodam itu betul-betul nyata adanya. Yaitu kita lihat dari gejalanya. Ketika manusia terkena bakteri dan virus, dia nggak ada bedanya dengan manusia normal. Kepalanya tetap utuh, kaki tangannya tetap utuh, badannya tetap utuh. Cuma dia menunjukkan gejala. Gejalanya apa? Suhu tubuhnya naik, meningkat. Hal ini yang kemudian kita sebut dengan demam. Makanya kalau Anda demam kemudian pergi berobat, entah ke dokter atau ke apotek, pasti dikasih apa? Penurun panas, paracetamol. Kemudian dikasih antibiotik. Kenapa? Karena panas itu adalah tanda ada infeksi bakteri atau virus di dalam tubuh Anda. Sama, kodam pun demikian. Itu sama-sama gaibnya, sama-sama kelihatan mata. Namun kita tahu ciri kehadiran kodam, ciri adanya kodam di diri Anda, yaitu apa? Adanya perubahan positif pada diri Anda yang biasanya tidak terjadi, kemudian terjadi setelah didampingi oleh kodam. Yang biasanya tidak begini, jadi begini setelah didampingi oleh kodam. Yang biasanya bos itu nyuruh sambil marah-marah, jadi nyuruh sambil senyum ketika ada kodam. Yang biasanya bos itu pelit, jadi royal, jadi ngasih hadiah, jadi traktir makan, jadi ngasih ongkos setelah didampingi oleh kodam. Yang biasanya wanita itu ketika disapa malah marah-marah, cuek. Nah ini setelah adanya kodam, jadi senyum, jadi membalas, jadi menyapa kita duluan setelah didampingi kodam. Yang biasanya dagang sehari laku 100 porsi, ya sehari juga laku, lakunya juga banyak 100 porsi. Setelah ada kodam meningkat jadi 150 porsi. Inilah tanda keberadaan kodam. Lalu syaratnya apa, Mbah, supaya kodam tadi menunjukkan tanda atau gejala atau memberikan perubahan positif pada diri kita? Syaratnya satu, yaitu ada jalan masuknya. Contohnya bagaimana, Mbah? Saya beri satu saja contoh yang paling simpel pada kasus yang terakhir. Ketika tidak ada kodam, jualannya ya laku. Lakunya 100 porsi, ya rame. Sampai 100 porsi sehari. Setelah ada kodam, jadi meningkat 150 porsi. Syaratnya apa? Satu, yaitu makanan yang Anda jual cukup sampai 150 porsi. Itulah yang disebut dengan jalan masuknya tuah. Lah kalau Anda cuma bawa 100 porsi, ya gimana mau meningkat jadi 150 porsi? Itu logikanya. Loh Mbah, contoh lain, saya masih bingung. Oke, biasanya bos pelit, galak, marah-marah kalau sama Anda. Kemudian setelah ada kodam,
bos jadi tidak pelit, jadi ramah, jadi senyum, jadi sering ngasih bonus. Syaratnya apa Mbak? Apa jalan masuknya tua? Yaitu Anda bekerja dan punya bos. Lah kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak punya bos, lalu bos mana yang mau ngasih Anda duit gitu loh. Logikanya jelas ya ini ya. Jadi inilah yang Mbah Wira maksud dengan tanda keberadaan kodam. Jadi tidak semua hal yang tidak kelihatan mata itu belum tentu nggak ada. Bisa jadi ada, cuman Anda hanya belum melihatnya saja. Lalu apabila kodam itu disebut dengan jin, termasuk dalam golongan jin, apakah kita bisa melihatnya dengan mata telanjang? Jawabannya nggak bisa. Apakah kita bisa mendengar suaranya dengan telinga telanjang? Jawabannya nggak bisa. Apakah kita bisa menyentuhnya dengan kulit, merasakan dengan indera peraba? Jawabannya nggak bisa. Kecuali di tubuh Anda juga ada jinnya. Loh kok Mbak Wira bisa melihat jin? Mbak Wira bisa mendengar suara jin? Bahkan Mbak Wira omong-omongan sama jin? Ya kan Mbak Wira ada ilmunya, ada alatnya. Sama seperti kalau Anda mau melihat bakteri, Anda punya mikroskopnya, makanya Anda bisa melihatnya. Anda pengen melihat virus, Anda punya mikroskopnya, jadi Anda bisa melihatnya. Kalau nggak punya, kita lihat dari ciri-cirinya, kita lihat dari tanda-tandanya. Apa? Kalau orang itu kena virus, kena bakteri, dia demam. Sama kalau orang itu ada kodam, ada pendamping dalam dirinya, urusan harta tata wanitanya beres, urusan rezekinya meningkat, karirnya membaik, urusan asmaranya membaik, gitu loh. Jadi kita lihat dari simptomnya, dari gejalanya, dari ciri-cirinya. Kecuali Anda punya alatnya, seperti Mbak Wira punya ilmunya, baru kita bisa melihat dengan mata telanjang, mendengar dengan telinga telanjang, atau meraba dengan tangan telanjang. Kalau nggak punya alatnya, nggak punya ilmunya, ya nggak bisa Pak. Bah, saya beli kodam tipe kepekaan batin, apakah saya bisa melihat jin? Bisa ya, bisa tidak. Kalau kodam itu nanti masuk ke dalam diri Anda, maka ada kemungkinan Anda bisa melihatnya dengan mata telanjang. Anda bisa mendengar suaranya dengan telinga telanjang, atau Anda bisa menyentuhnya dengan tangan telanjang. Ada kemungkinan seperti itu. Namun itu sifatnya adalah posibilitas atau kemungkinan saja. Jadi ada peluang atau ada kemungkinan tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena jin itu untuk masuk ke dalam diri manusia juga nggak mudah. Ada nggak cara yang mudah? Ada. Yaitu dijumpai dalam mimpi. Anda perintahkan dia untuk menemui Anda dalam mimpi. Namun ada tantangannya juga. Apa? Seringkali manusia itu lupa ketika bangun. Dan itu sudah banyak Mbak Wira buktikan dalam banyak video. Jelas ya? Jadi menjawab pertanyaan klien berikut Pak, apakah mendengar lewat telinga itu juga harus ada tirakat seperti puasa? Ya, jawabannya harus. Karena tirakat seperti puasa itu adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk melihat bakteri atau virus. Dalam dunia perkodaman, tirakat puasa adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk melihat para entitas astral. Silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ketik saja di kolom komentar.